Shalom adik-adik, dan salam Cool Kids. Suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Kita bertemu lagi dalam ibadah online sekolah minggu di minggu keempat di bulan Juli. Terima kasih untuk kesaksian yang sudah adik-adik bagikan. Tuhan Yesus dahsyat. Kiranya kesaksian ini dapat menjadi berkat untuk setiap orang yang mendengarnya dan nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Kita mau mulai ibadah kita hari ini. Siapkan hati adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa Alkitabnya ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Selamat beribadah untuk hari ini. Kakak mau tanya, dari awal kita mulai ibadah online sampai dengan hari ini, siapa yang absennya tidak pernah kosong? Tunjuk tangan. Saya. Wah, yang tunjuk tangan kakak mau katakan kalian itu hebat. Adik-adik, kalau kakak saja bangga sama adik-adik, apalagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sangat bangga untuk adik-adik yang setia sama Tuhan Yesus. Untuk itu, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya setiap hari. Yuk kita angkat pujian, Bapakku datang padamu. Seperti pujian tadi Tuhan, kami mau belajar untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan, baik pagi hari, siang hari, maupun malam hari. Biar kami selalu mengingat akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami mau mulai beribadah pada pagi hari ini. Kami minta
lawatan daripada Roh Kudus-Mu akan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya. Kami bawa semuanya itu hanya ke dalam tangan-Mu saja Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, pasti banyak di antara kalian yang masih duduk. Betul gak? Iya, kalau betul kakak undang ya adik-adik bangkit berdiri. Adik-adik, kakak hitung 1 sampai 3 ya, bangkit berdiri ya. Oke? 1, 2, 3. Udah semua? Oke? Iya, bangkit berdiri adik-adik ya. Adik-adik sekarang tunjukkan tangan kalian kedua-duanya di mana? Iya, kaki kalian ada kan? Oke, mata kalian? Ada ya, leher kalian? Ada juga, mulut kalian? Iya, udah lengkap semuanya ya. Yuk adik-adik, sebagai ucapan syukur kita sama Tuhan karena sudah dikasih tubuh yang lengkap, kita mau pakai itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Adik-adik kita mau angkat pujian, hati-hati gunakan tanganmu pakai gerakan. Kalau disuruh tepuk tangan, tangan kakinya digerak-gerakkan, matanya, lehernya, dan mulutnya. Yuk kita angkat pujian ini adik-adik ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan lehermu. Ngekok. Hati-hati gunakan lehermu. Ngekok. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan lehermu. Ngekok. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Siapa yang tahu nama tokoh Alkitab yang suka berdoa, suka memuji, suka menari buat Tuhan Yesus? Dia juga pandai loh adik-adik memainkan kecapi. Dan juga dia pernah mengalahkan badannya besar banget si raksasa itu. Siapa adik-adik? Si Goliat. Siapa yo? Siapa yang bisa tebak nama tokohnya siapa? Daud. 1, 2, 3. Siapa adik-adik? Daud. Wah, hebat Daud. Ya betul, dia adalah Raja Daud. Adik-adik, Raja Daud itu suka berdoa, suka menari, suka bermazmur buat Tuhan. Nah adik-adik, kita mau yuk seperti Raja Daud yang mau menari buat Tuhan Yesus. Kakak tetap mau adik-adik tetap bangkit berdiri. Yuk kita menari buat Tuhan Yesus dengan mengangkat pujian Bila Roh Allah Ada. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari.
Yesus itu adalah kekuatan bagi hidup kita. Untuk itu kita angkat pujian, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bapak, buka hati dan pikiran kami supaya firman yang disampaikan kakak kami bisa kami terima dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Engkau yang akan memberikan hikmat yang luar biasa bagi kakak kami yang akan membawakan firman-Mu, sehingga setiap apa yang ditaburkan oleh kakak kami bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Kakak berharap adik-adik dalam keadaan sehat ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang pastinya sangat bermanfaat untuk kehidupan kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Jadi adik-adik bisa bikin posisi nyaman, senyaman mungkin, gak apa-apa. Tapi harus tetap fokus dengerin firman Tuhan. Oke? Kita mulai ya. Banyak hal yang terjadi di dunia ini itu gak seperti apa yang kita harapkan, gak seperti apa yang kita inginkan, dan gak seperti apa yang kita perkirakan. Misalnya nih ya, orang tua kepingin banget punya anak yang sehat secara fisik, punya anak yang tidak memiliki
kelainan secara fisik, pokoknya sehat gitulah. Tapi kenyataannya nggak sedikit orang tua yang ternyata memiliki anak yang punya keterbatasan fisik. Misalnya terlahir dengan keadaan buta, terlahir dengan keadaan cacat fisik lainnya, atau terlahir dengan bawaan autisme, bawaan autistik, yang biasa disebut dengan anak autis. Ini tergolong sebagai anak berkebutuhan khusus. Nah, ini kan terjadi nggak sesuai dengan apa yang orang tua harapkan. Orang tua kepinginnya memiliki anak yang sehat, yang normal. Tetapi yang sebaliknya malah memiliki anak yang berkebutuhan khusus, ya kan? Atau contoh lainnya gini, kita pengen banget tuh dunia ini aman-aman aja, dunia ini aman lah dari virus, kita bisa keluar kemana-mana, bermain, kita bisa aman kan kesana kemari. Tapi yang terjadi sekarang malah sebaliknya. Wabah virus COVID-19 malah melanda seluruh dunia. Ini membuat kita jadi nggak aman kan kemana-mana. Mau keluar tanpa masker, insecure. Terus akibatnya juga kita jadi belajar di rumah, yang pastinya nggak lebih seru dibanding belajar di sekolah. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ada juga yang untuk sementara waktu nggak kerja, artinya nggak dapat penghasilan kan. Itu masih banyak lagi ya contohnya. Intinya banyak hal kan yang terjadi dalam hidup kita nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, tapi gini adik-adik, kalau kita mengalami hal yang nggak seperti yang kita inginkan, pilihan ada di tangan kita adik-adik. Mau bersikap baik, mau bersikap positif, atau bersikap negatif. Mau menilai kejadian itu secara baik atau secara buruk. Walaupun kejadiannya buruk, tapi bukan berarti kita nggak bisa menilai secara baik kan. Kita tetap bisa menilai secara baik, kita masih tetap bisa menilai dengan baik, bahkan di dalam kejadian yang buruk sekalipun. Seperti yang akan kita pelajari hari ini, tentang orang yang buta sejak lahirnya. Kisahnya terdapat dalam Yohanes 9 ayat 1-7. Kakak ulang ya. Yohanes 9 ayat 1-7. Yohanes 9 ayat 1-7. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Kita udah baca kan kisahnya. Jadi waktu Tuhan Yesus melihat orang yang buta sejak lahirnya, murid-muridnya bertanya kepadanya soal siapakah yang berdosa sehingga orang ini buta sejak lahirnya. Apakah orang tuanya atau dia yang berdosa? Ya, pada waktu itu ya adik-adik ya, orang yang mengalami sesuatu yang gak enak, sesuatu yang buruk,
misalnya penyakit atau tiba-tiba jatuh miskin. Nah, itu dianggap sebagai orang yang melakukan sebuah kesalahan yang berat atau melakukan dosa besar, sehingga keadaan buruk tersebut dianggap sebagai hukuman terhadap orang itu. Nah, inilah yang kemudian dipertanyakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Siapa yang berbuat dosa, orang inikah atau orang tuanya? Begitu adik-adik. Jawaban Tuhan Yesus sungguh di luar dugaan. Tuhan Yesus malah menjawab kurang lebih begini. Bukan dia atau bukan orang tuanya yang berbuat dosa, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Adik-adik, sebenarnya kita nggak tahu apa yang menjadi penyebab orang ini buta sejak lahirnya, dan Alkitab juga nggak nulis. Penyebabnya kan bisa jadi karena waktu mamanya hamil dia, itu kandungannya bisa terinfeksi virus atau kuman tertentu sehingga kandungannya terganggu, lalu anaknya lahir dengan keadaan buta. Kan bisa juga kan? Atau bisa juga karena kurang nutrisi waktu mamanya hamil dia. Bisa juga. Bisa juga karena dosa. Bisa, bukan hal yang gak mungkin kan? Anak ini lahir karena dosa orang tuanya. Bisa juga. Tapi apapun penyebab anak ini buta, apapun penyebab orang ini buta sejak lahir, sebenarnya gak terlalu penting. Kenapa? Karena itu masa lalu. Masa lalu mau dibahas bagaimanapun gak bakal bisa berubah kan? Tapi masa kini bisa kita perbaiki supaya masa depan lebih baik. Begitu kan? Nah, adik-adik, singkat cerita, orang buta ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Caranya sangat unik. Tuhan Yesus meludah ke tanah, lalu ludahnya itu diaduk dengan tanah, lalu dioleskan ke mata orang buta ini. Lalu orang buta ini disuruh membasuh matanya di kolam Siloam. Dan singkat cerita, sembuh deh orang ini. Adik-adik, kisah ini mengajarkan kita suatu pelajaran yang berharga, terutama untuk kehidupan kekristenan kita, bahwa kita harus memiliki sikap yang tepat ketika kita mengalami hal yang gak seperti yang kita inginkan, gak seperti yang kita harapkan. Soalnya gini adik-adik, ada banyak hal yang terjadi di kehidupan ini selama kita hidup, itu gak seperti apa yang kita inginkan, gak seperti apa yang kita harapkan, gak seperti apa yang kita prediksikan, kita perkirakan. Kalau kita tidak memiliki sikap yang tepat untuk menyikapi itu semua, kita gak akan lebih baik, kita gak akan lebih dewasa di dalam Tuhan. Contoh yang paling sederhana nih ya, kita pengen banget pas keluar rumah gak hujan. Apalagi misalnya kita mau pergi ke pantai misalnya, atau kita mau pergi ke tempat lain lah, kita pengen banget gak hujan. Dan memang kelihatannya gak akan hujan, langit cerah gitu, tapi ternyata hujan. Nah, ini kan contoh paling sederhana di mana yang terjadi itu gak sesuai dengan apa yang kita harapkan kan? Yang terjadi gak sesuai dengan apa yang kita perkirakan. Contoh lain misalnya gini, kita udah belajar taat firman Tuhan, udah memiliki sikap yang baik di mata teman-teman kita, tapi mungkin ada aja lagi yang ngejelek-jelekin kita, yang menggosipin kita, yang bahkan ngebully kita. Nah, ini kan kejadiannya gak seperti apa yang kita harapkan kan, gak seperti apa yang kita inginkan. Nah, kalau kita mengalami hal gak enak, hal yang buruk atau hal yang gak menyenangkan, yang pastinya gak seperti apa yang kita inginkan, kakak mau kasih beberapa sikap yang tepat nih buat kita semua. Yang pertama adalah evaluasi. Kita cek nih diri kita. Jangan-jangan hal buruk tersebut terjadi karena kesalahan kita. Nah, evaluasi ini sangat penting adik-adik. Gini ya, memang sih masa lalu gak akan pernah bisa berubah. Kakak juga setuju.
Tapi masa depan bisa lebih baik kan kalau di masa kini kita bisa mengevaluasi diri dan melakukan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi mengevaluasi diri itu penting banget. Misalnya adik-adik udah berusaha untuk bersikap baik kepada teman-teman adik-adik. Adik-adik berusaha untuk nggak jadi batu sandungan, untuk nggak jadi beban buat orang lain. Tapi ada aja orang yang ngomongin adik-adik yang jelek-jelek, orang yang gosipin. Nah, kita harus evaluasi diri. Jangan-jangan memang benar yang diomongin. Jangan-jangan memang ada kesalahan yang pernah kita buat yang kita lakukan nggak sengaja gitu. Kita jangan menutup diri untuk evaluasi tersebut. Kalau memang itu benar, ya perbaiki diri. Atau misalnya contoh hujan tadi deh. Hujannya memang kita nggak bisa evaluasi kan? Ya hujan ya itu hukum alam, kita nggak bisa evaluasi. Tapi kita kan bisa mengevaluasi diri kita. Lain kali kita bawa payung gitu. Walaupun cuaca panas, tapi tetap bawa payung juga nggak ada salahnya kan? Atau kalau yang naik motor dibonceng sama mama papanya, bawa jas hujan, nggak ada salahnya juga kan? Yang kedua, tidak menyalahkan siapapun dan apapun. Tidak menyalahkan siapa-siapa. Misalnya adik-adik udah belajar nih, misalnya udah belajar dan waktu ujian nggak nyontek, tapi nilainya jelek. Kan langkah pertama apa? Koreksi diri, evaluasi. Jangan-jangan memang ada soal yang kita nggak bisa jawab kan? Dan yang kedua, kita jangan nyalahin siapapun. Kita jangan kayak gini, itu teman-teman pada nyontek tuh, pantesan aja mereka ujiannya nilainya bagus. Atau aduh soalnya susah nih, gurunya bikin soal susah-susah. Bahkan kita jangan sampai menyalahkan keadaan kayak gini. Parah nih, pensil nggak tajam, atau pulpen nggak nyata, atau kita nyalain soal-soalnya susah. Nah, sikap kayak gini itu sikap yang nggak tepat adik-adik. Menyalahkan siapapun dan apapun. Bahkan kita nggak pantas menyalahkan diri kita sendiri. Maksudnya gini, waktu kita mengoreksi diri dan kita mendapati diri kita salah, ya jangan larut dalam penilaian tersebut. Jangan, aduh, aku salah nih, gimana ya, aku salah nih. Jangan begitu adik-adik. Oke, kita salah sebelumnya, tapi sekarang mari kita perbaiki diri kita supaya lebih baik lagi dan masa depan lebih baik kan. Begitu adik-adik. Jadi habis mengoreksi diri, mengevaluasi diri, yang kedua adalah tidak menyalahkan apapun dan siapapun. Begitu adik-adik. Yang ketiga, melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi kita udah evaluasi diri nih, lalu kita nggak nyalain siapapun. Yang ketiga ya kita lakukan aja yang terbaik. Misalnya dalam kasus hujan nih, ya udah, adik-adik bisa tunggu hujannya berhenti kan, atau apapun lah dipakai untuk alas kepala. Atau contoh lain misalnya soal nilai ujian tadi deh, kita udah mengoreksi diri kita dan kita dapati ada yang salah waktu kita ngerjain ujian. Lalu step kedua, kita nggak nyalahin orang lain, nggak nyalahin diri kita sendiri, nggak nyalahin keadaan. Step ketiga nih, kita lakukan aja apa yang terbaik dengan belajar lagi dan perbanyak latihan misalnya. Lalu ujian berikutnya kita kerjakan dengan maksimal. Atau contoh lain misalnya soal kita digosipin temen, padahal kita udah berusaha hidup baik. Kita udah ngoreksi diri kita dan ada yang salah mungkin. Lalu kita nggak nyalahin orang lain, nggak nyalahin keadaan. Ya udah, kedepannya kita lakukan yang lebih baik lagi. Dan ingat, gini adik-adik ya, kakak mau kasih tahu satu hal. Ini nggak selalu benar sih, tapi ini hampir benar, tapi nggak selalu. Gini adik-adik,
kita harus hati-hati dengan orang-orang yang kayak gini. Orang-orang yang gampang banget ceritain orang lain, keburukan orang lain ke kita. Jadi waktu dia datang ke kita, tahu nggak sih, si ini nih, dia tuh ya aduh nyebelin banget. Nah, kalau ada orang-orang kayak gitu yang gampang banget nyeritain yang buruk tentang orang lain ke kita, maka bisa jadi dia juga gampang nyeritain hal yang buruk tentang kita ke orang lain. Kakak ulang ya. Kalau ada teman kita yang begitu gampangnya ceritain hal yang buruk tentang orang lain ke kita, maka bisa jadi dia juga gampang ceritain yang buruk tentang kita ke orang lain. Jadi untuk soal kita digosipin ini, ya kita harus hati-hati aja ke depannya sama orang-orang yang demikian. Bukan berarti kita musuhin loh. Kakak cuma bilang kita hati-hati supaya kita nggak kena dampak buruk dari apa yang dia lakukan. Ya intinya gini adik-adik, selama kita hidup di dunia ini, sepanjang umur kita, ada aja kejadian yang terjadi nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya kan? Nah, kalau itu terjadi, pilihan ada di tangan kita. Mau menilainya secara baik atau menilainya secara buruk. Walaupun kejadiannya buruk, bukan berarti kita nggak bisa menilainya dengan baik kan? Lagi pula nih ya, kita harus yakin dan percaya bahwa Allah itu baik. Begitu baiknya Allah nih ya, bahkan di dalam keadaan buruk pun, di dalam kejadian yang buruk, kejadian yang gak enak, Allah tetap mendatangkan maksud yang baik untuk kita semua. Dan perlu kita ingat nih, masa lalu gak bisa berubah, tapi masa depan bisa jauh lebih baik asal di masa kini kita punya sikap yang tepat. Kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan melakukan yang terbaik. Adik-adik, Roma 8 ayat 28 bilang gini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi, kita harus ingat nih, bahkan di dalam hal buruk sekalipun, Allah tetap baik. Di dalam hal yang buruk sekalipun, tetap ada maksud baik yang Allah mau datangkan atas kehidupan kita. Ayat hafalannya adalah Roma 8 ayat 28 tadi. Dan aktivitasnya adalah menjawab pertanyaan yang soalnya akan muncul setelah kita berdoa nanti. Jadi jawabannya kirim aja ke kakak ya, atau ke kakak-kakak koordinator yang lain, koordinator kelas yang lain. Begitu juga seperti biasanya, ayat hafalan juga videonya adik-adik bisa kirim. Oke? Sekarang yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami telah belajar sesuatu yang berharga, yaitu bersikap dengan tepat bahkan dalam hal-hal buruk sekalipun. Tuhan, bantu kami untuk kami boleh menilai secara benar, menilai dengan baik setiap kejadian yang terjadi, bahkan kejadian yang buruk sekalipun. Bantu kami untuk kami dapat bersikap dengan tepat ya Tuhan. Terima kasih. Berkati orang tua kami, keluarga kami, berkati kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.
1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bersyukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya bersyukur karena Tuhan sudah memberikan saya kesembuhan dan juga kesehatan selalu, dan selalu memberikan kecukupan hidup untuk makan, minum, dan bisa beraktivitas dengan baik, dan juga Tuhan selalu memberkati Kela, dan Kela bersyukur. Hai, nama saya Shalom, nama saya Rifano. Saya mau menceritakan kebaikan Tuhan yang saya pernah alami. Kemarin saya naik sepeda mau nyebrang, tiba-tiba ada motor yang mau datang dari sebelah kiri saya. Untungnya dia rem, karena semua ini kebaikan Tuhan. Saya tidak kenapa-napa. Terima kasih. Shalom adik-adik, kakak mengucap syukur sama Tuhan Yesus kalau bulan Juni yang lalu kakak boleh diizinkan masuk UGD karena badan kakak itu merah seperti tampak, dan tangan kanan kakak itu kalau digerakkan sedikit itu sakit banget, sampai angkat ini aja sakit. Tapi puji Tuhan, hari ini kedua tangan kakak boleh bisa bergerak seperti semula. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kesaksian kakak hari ini adalah waktu itu kakak lagi mau membersihkan lemari baju kakak. Kakak menggunakan 2 buah kursi. Kursi yang pertama ini anggap kursi ya adik-adik, ini kursi yang pertama lebih pendek. Yang kedua, kursi yang lebih tinggi itu bentuknya bulat ya. Nah, sesudah kakak udah naik ke kursi yang bulat, adik-adik kakak mulai bersihin. Tiba-tiba kursinya itu ternyata licin adik-adik, kakinya licin. Dan yang Tuhan kasih keajaiban untuk kakak, kaki kakak mulai jatuh ke kursi yang lebih rendah ini, sampai akhirnya kakinya ini terbalik seperti ini, ada di atas. Nah, tubuh kakak adik-adik, punggung kakak dan bokong kakak itu masuk ke tengah-tengah di antara 4 kakinya tadi, si kursi ini adik-adik. Nah, kakak nggak bisa bayangin adik-adik, kalau kakak jatuh dari kursi bulat tadi itu tinggi langsung ke lantai, tidak tahu apa yang akan terjadi. Pasti tulang punggung kakak atau tulang ekor kakak itu pasti ada yang retak adik-adik, pasti. Nah, di situ kakak mengucap syukur sama Tuhan, nggak bisa bayangin betapa baiknya Tuhan untuk hidup kakak adik-adik. Jadi pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Tuhan selamatkan kakak waktu itu, dan kakak sangat mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Nah, jadi adik-adik, inilah yang menjadi kesaksian kakak, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sayang, sayang, disayang.